Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crispiana Lim dengan NPM 2342075 dari kelas 5 AKMA. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai cara pengujian data penelitian menggunakan aplikasi Stata. Baik, jadi pertama-tama kita buka aplikasi Stata kita terlebih dahulu, kemudian akan muncul tampilan berikut ini. Nah, setelah itu tekan tombol file yang terdapat pada bagian kiri atas, lalu pilih log dan begin. Untuk memulai log file yang berfungsi sebagai rekaman semua perintah dan output selama sesi Stata. Setelah menekan tombol begin, maka akan muncul tampilan berikut ini. Di sini kita dapat menyesuaikan lokasi penyimpanan yang kita mau dan mengubah nama file sesuai nama file yang kita inginkan. Untuk nama filenya tidak bisa di spasi, jadi untuk spasi bisa digantikan dengan underscore. Kemudian mengubah jenis filenya menjadi file log. Setelah itu tekan tombol save. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk mengimpor data kita ke dalam Stata, bisa mulai dari tekan file yang terdapat pada kiri atas tadi, pilih import, kemudian pilih Excel spreadsheet. Karena data yang kita uji ada tersimpan dalam bentuk Excel, jadi pilih Excel spreadsheet. Setelah muncul box ini, pilih browse untuk mencari data yang mau kita uji. Lalu centang import first row as variable name. Mengubah nama variabel kita menjadi baris yang pertama. Kemudian klik OK. Maka data yang ingin kita uji sudah terimport dalam data ini. Nama variabel sudah dapat dilihat pada bagian kanan. Dan untuk mengecek apakah data yang kita masukin tadi sudah betul, bisa dilihat dari data editor yang terdapat pada bagian atas ini. Klik, muncul seperti ini. Untuk data yang berwarna merah, menunjukkan bahwa data tersebut tidak dapat terbaca sebagai data numerik, melainkan sebagai teks. Selanjutnya untuk data yang lain sudah oke. Jadi kita tutup. Selanjutnya untuk mengecek apakah data yang kita import tersebut terdapat missing, maka bisa dilakukan dengan mengetik index pada bagian komen. Lalu enter. Jadi pada hasil index ini dapat dilihat bahwa bagian missing pada masing-masing variabel sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang hilang atau missing. Selanjutnya untuk mengecek apakah data yang diimpor memiliki data duplikat atau tidak, maka pada bagian komen bisa isi dengan duplicate report. Lalu enter. Di sini dapat dilihat hasil dari cek duplikat. Di bawah ini surplusnya sama dengan 0, jadi menandakan bahwa tidak ada data yang duplikat. Setelah semua data sudah aman, kita masuk ke uji statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini digunakan untuk meringkas, menggambarkan, dan memahami karakteristik data secara numerik. Jadi pertama-tama pada bagian comment, kita isi dengan summarize untuk menunjukkan nilai-nilai statistika deskriptifnya. Di sini akan muncul nilai jumlah datanya, nilai rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Setelah itu, jika ingin mengetahui secara mendetail karakteristik deskriptif suatu variabel, maka bisa ketik summarize masing-masing variabel, kemudian detail. Summarize urutannya dari variabel dependent, independent, variabel moderasi, variabel kontrol, kemudian detail. Setelah itu kita enter. Maka dia akan muncul hasil per variabel gitu. Selanjutnya, isi komen dengan expose summarize per variabel dan detail. Hal ini digunakan untuk menampilkan tabel statistika deskriptif yang tersusun rapi secara mendetail dalam bentuk tabel. Urutannya masih sama, dependent, independent, variabel moderasi, dan kontrol. Lalu kita enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dia dalam tabel per variabel. Selanjutnya untuk memindahkan hasil deskriptif, kita ke dalam bentuk file Word
kita bisa isi pada bagian komen. Step using. Di sini kita bisa isi dengan nama file yang kita mau. File yang saya kasih atas nama Statistical Descriptive UAS. Kemudian yang lainnya disesuaikan aja, lalu enter. Maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Setelah itu kita bisa klik tulisan warna biru ini untuk berpindah ke bagian Word-nya, hasil statistika yang ada di Word. Setelah diklik, maka akan muncul hasil statistikanya di Word seperti ini. Di sini dia langsung ada urutan variabelnya, jumlah data, rata-rata per masing variabel, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum pada masing-masing variabel. Hal ini bisa membantu kita untuk menguji statistika deskriptif. Selanjutnya, pada kolom komen isi dengan clear untuk menghapus semua hasil estimasi model yang tersimpan. Clear, karena kita akan lanjut ke uji selanjutnya. Lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke Winsorize, yaitu digunakan untuk mengurangi pengaruh outlier terhadap hasil estimasi. Jadi untuk Winsorize kita bisa isi bagian komen dengan Winsor 2 variabel. Saya pakai variabel dependent dulu, FD, financial distress, replace class 19, lalu enter. Lakukan juga pada variabel lainnya. Variabel independen. Variabel moderasinya juga, political condition, PC. Untuk kontrolnya juga ROA, leverage, dan liquidity. Di sini data yang bisa di Winsor cuman data interval dan rasio aja. Untuk data nominal, ordinal, dan data yang sudah di-log tidak bisa di Winsorizing, tidak boleh di Winsorize. Jadi untuk semua variabel di sini bisa di Winsorize kecuali variabel firm size dan firm edge karena merupakan data log dan yang sudah di Winsor. Selanjutnya masuk ke uji korelasi. Yang dimana uji korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi untuk uji korelasi ini kita isi komen dengan expose chor. Urutannya sama, dependent, independent, moderasi, dan kontrol. Lalu kita enter untuk menguji masing-masing variabel terhadap variabel dependent. Kita akan menunjukkan hasilnya. Selanjutnya kita isi komen dengan step untuk memindahkan hasil uji tersebut ke dalam bentuk Word. Di sini untuk filenya saya beri nama uji korelasi UAS. Dan untuk yang lainnya disesuaikan. Lalu kita enter. Maka akan muncul tampilan berikut ini. Selanjutnya kita bisa klik tulisan warna biru ini untuk berpindah ke Word hasil uji korelasinya. Uji korelasi ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan koefisiennya. Jika koefisiennya berada di antara 0,0 sampai 0,29, maka hubungannya lemah. 0,3 sampai 0,49 artinya moderat, dan lebih besar dari 0,49 atau 0,5 yaitu hubungan korelasinya kuat. Oke, sebelum masuk ke uji selanjutnya, kita bisa memasukkan clear pada bagian komen untuk menghapus atau membersihkan semua hasil estimasi model yang tersimpan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penambahan variabel perkalian moderasi. Karena terdapat variabel moderasi, maka perlu kita kalikan dengan variabel independen kita. Jadi di komen sini bisa isi dengan gen independen kali dengan variabel moderasi. Lalu kita enter. Lakukan juga untuk variabel independen lainnya seperti size, independensi, frekuensi, kemudian kursiari. Setelah melakukan perkalian pada kelima variabel independen tersebut, selanjutnya kita isi komen dengan agent ID sama dengan grup kode yang digunakan untuk menambahkan variabel baru tersebut. Lalu enter.
Selanjutnya isi juga dengan gen ID 2 yang digunakan untuk menambah variabel baru. Maka setelah itu, dapat dilihat pada bagian kanan sini, variabel perkaliannya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi. Pada bagian komen, isi dengan rumus reg yang digunakan untuk uji regresi. Yang pertama, yaitu uji regresi tanpa variabel moderasi, cuma variabel dependent, independent, dan kontrol. Lalu kita enter, maka akan muncul hasil regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependent tanpa adanya pengaruh variabel moderasi. Kemudian isi di komen ststore F1 untuk menyimpan hasil regresi yang pertama ini. Selanjutnya, kita masukin juga rumus regresi yang kedua yang dilakukan dengan memasukkan variabel moderasi. Terdapat variabel independen, variabel moderasi, perkalian variabel moderasi, serta variabel kontrol. Setelah itu kita enter, maka akan muncul uji regresi yang terdapat moderasi di dalamnya. Selanjutnya kita isi ststore F2 untuk menyimpan hasil uji regresi yang kedua ini. Setelah itu, kita bisa memindahkan hasil uji regresi ke dalam bentuk Word dengan menggunakan rumus step. Di sini nama filenya saya memberikan nama filenya regresi UAS dan lainnya bisa disesuaikan aja. Kemudian di enter. Kemudian enter. Maka akan muncul tampilan berikut ini. Klik link tulisan warna biru tersebut. Kemudian akan berpindah ke Word yang berisikan hasil regresi. Hasil Word uji regresi ini bisa digunakan untuk menguji uji T atau uji hipotesis, yang dimana jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hal itu tidak signifikan. Namun jika lebih kecil, maka signifikan. Dan positif ke negatifnya tergantung pada koefisiennya. Selanjutnya, lanjut ke uji selanjutnya, tapi sebelum itu kita clear dulu. Kemudian uji selanjutnya akan kita melakukan uji asumsi klasik. Jadi di sini pada bagian komen kita isi dengan gain time sama dengan n yang digunakan untuk menambahkan variabel baru yang berisikan urutan data yang telah disusun mulai dari 1 sampai 100 atau sesuai dengan jumlah data yang akan digunakan untuk melakukan pengujian. Lalu enter. Kemudian isi komen dengan tsetime untuk mendeklarasi data sebagai time series dengan variabel baru pada step sebelumnya. Nah, dari hasilnya dapat dilihat akan muncul data variabel baru yaitu time sebanyak 100 data. Selanjutnya pada bagian komen kita isi rumus regresi yang pertama untuk uji asumsi klasik yang pertama tanpa variabel moderasi, yaitu reg, variabel dependent, independent, dan variabel kontrol dengan cluster.id. Lalu enter, maka akan muncul hasil regresi linearnya untuk uji asumsi klasik. Selanjutnya untuk simpan hasil uji pertama kita store dulu. Store F1. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik rumus regresi yang kedua yaitu dengan memasukkan variabel moderasi. Yaitu regresi, dependent, independent, moderasi, perkalian moderasi, dan variabel kontrol. Lalu kita enter, maka akan muncul hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya kita masukin ststore pada komen ststore F2 untuk menyimpan hasil uji regresi asumsi klasik yang kedua. Setelah itu pada bagian komen kita bisa isi dengan rumus step untuk memindahkan hasil uji regresi tersebut ke dalam bentuk file Word. Maka akan muncul bagian seperti ini. Klik bagian birunya, tulisan warna birunya untuk berpindah ke file Word, uji asumsi klasik.
Di sini bisa dilihat hasilnya sama dengan uji regresi pertama yang tadi yang menggunakan ROBAS. Baik, selanjutnya untuk uji asumsi kasih ada beberapa. Yang pertama kita uji dulu normalitasnya, yaitu untuk menguji apakah suatu variabel berdistribusi normal atau tidak dalam suatu penelitian. Jadi rumusnya pada bagian komen, bisa isi dengan predik residu-residu. Kemudian enter. Selanjutnya masukin sketch residu untuk uji normalitas, lalu enter. Kemudian akan muncul hasil dari uji normalitas tersebut. Nah, uji normalitas dinyatakan berhasil jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Tapi dari hasil uji ini probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa diasumsikan bahwa uji normalitasnya tidak terpenuhi. Solusinya dapat digunakan dengan menambah jumlah variabel atau melakukan windsorizing. Kemudian kita juga bisa melakukan uji normalitas dalam bentuk histogram dengan memasukkan histogram residu pada komen, lalu enter. Maka dia akan muncul variabel normalitas seperti ini. Kurva yang normal dalam uji normalitas itu biasanya membentuk V terbalik, sehingga artinya dari gambar normalitas ini tidak terpenuhi atau tidak memenuhi uji normalitas. Setelah siap uji normalitas, pada bagian komen kita isi dengan drop residu yang digunakan untuk menghapus variabel residu yang telah dibuat sebelumnya pada step 1, lalu enter. Selanjutnya uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas, yaitu dengan melakukan atau mengisi StatViv pada bagian komen untuk melakukan uji multikolinearitasnya. Lalu enter. Maka akan muncul hasil dari uji multikolinearitas. Untuk memenuhi uji multikolinearitas ini, nilai min VIF-nya harus lebih kecil dari 10. Tapi dari hasil penelitian ini, nilai min VIF-nya lebih besar daripada 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan masuk uji asumsi yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Yang digunakan untuk melakukan uji autokorelasi residual pada registrasi time series dengan memasukkan rumus Theustat pada bagian komen, lalu enter. Setelah itu akan menunjukkan hasil dari uji autokorelasi. Nah, nilai Durbin-Watson statistiknya yaitu 1,123515 yang menunjukkan di mana nilai DW-nya masih berada di rentang minus 2 sampai 2, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi korelasi nilai residual antara periode T dengan periode T min 1. Oleh karena itu, uji autokorelasinya terpenuhi. Selanjutnya masuk uji asumsi yang keempat, yaitu uji heteroskedastisitas. Yaitu kita masukin rumus quietly read ke dalam komen untuk uji heteroskedastisitas. Lalu enter. Selanjutnya isi dengan hetes. Lalu enter. Nah, dari hasil uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya sama dengan 0,00000. Suatu data dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai probabilitasnya mencapai lebih besar 0,05. Tapi dari hasil uji kita menunjukkan nilai probabilitasnya cuma 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,005, ya artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Setelah semua uji asumsi klasik selesai, kita isi dengan stay clear untuk menghapus atau mengakhiri sesi uji asumsi klasik ini. Selanjutnya kita masuk ke uji robustness. Pertama ada uji robustness GLS, yaitu Generalized Least Square, yang merupakan jenis uji robustness yang dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan memperbaiki
asumsi error term yang tidak memenuhi syarat klasik. Jadi pertama-tama pada bagian komen kita bisa isi dengan encode kode generate untuk membuat variabel baru. Lalu enter. Kemudian isi komen dengan extest kode untuk membuat rumus dari variabel baru yang telah dibuat. Lalu enter. Kemudian isi komen dengan rumus berikut ini. stgls, variabel dependent, independent, dan variabel control. Yang lainnya disesuaikan, lalu enter. Maka akan muncul hasil regresi, hasil robustness GLS yang pertama. Setelah itu, kita est store untuk menyimpan hasil robustness GLS tersebut. est store-nya pakai est store G1. Enter. Selanjutnya isi komen dengan rumus robustness yang kedua, yaitu stgls dependent, independent diikuti dengan variabel perkalian moderasi dan variabel kontrol. Yang lainnya disesuaikan, lalu enter. Akan muncul hasil robustness yang kedua. Selanjutnya untuk menyimpan hasil uji robustness GLS yang kedua, kita masukin est store G2, lalu enter. Selanjutnya pada komen kita isi dengan step untuk memindahkan hasil uji robustness GLS ke file Word. Di sini saya menggunakan nama GLS UAS sebagai nama filenya, yang lainnya disesuaikan aja. Maka akan muncul tampilan berikut ini, klik tulisan warna biru untuk berpindah ke file Word-nya. Berikut terampil dari hasil uji robustness GLS. Jika nilai signifikan untuk pengujiannya bisa dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan. Setelah siap melakukan pengujian robustness GLS, kita lanjut ke robustness lag, uji robustness lag. Itu pertama-tama pada kolom komen, isi dengan short kode tahun. Kemudian isi komen dengan baik, dengan rumus berikut ini, di mana byte kode gen lag variabel independent yang digunakan untuk membuat variabel baru yang dilakukan juga pada variabel independent dan variabel moderasi untuk membandingkan angka tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Lalu enter. Lakukan juga pada variabel independent lainnya. Itu RMC size. RMC IMDP. Meeting frekuensi. Nanti dipersingkat ini. Tambahkan juga untuk lakukan lag juga pada variabel moderasinya juga. Kemudian baru melakukan gen lag pada variabel perkalian antara independen dengan moderasi. Untuk kelima variabel independennya. Oke, setelah selesai melakukan lag, maka kita masukin uji regresi yang pertama, yaitu uji regresi dari variabel dependent, lag independent dengan variabel control. Robust. Nah, kita enter. Maka akan muncul hasil robustness lag yang pertama. Setelah itu kita simpan dengan est store V1. Lalu enter. Selanjutnya masuk uji regresi yang kedua, yaitu dengan variabel moderasi. Lalu enter. Maka akan muncul hasil robustness lag yang kedua.
dan simpan dengan est store F2. G2. Setelah semuanya selesai, kita pindahkan hasil dari regresi tersebut, hasil robustness lag tersebut ke bentuk Word. Menggunakan step, file yang disimpan dengan robustness lag, dan enter. Maka akan muncul link warna biru yang akan berpindah ke Word. Baik, berikut terampil hasil robustness lag yang sudah dipindahkan ke Word. Untuk pengujiannya sama, jika nilai signifikasinya berada di lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan. Tapi lebih kecil, maka signifikan. Kemudian kita est clear untuk menghapus hasil dari seluruh pengujian robustness yang telah dilakukan. Jadi setelah semua pengujian selesai, maka kita akan menyimpan hasil statanya, yaitu dengan mengklik tombol file yang ada di bagian atas kiri, lalu pilih Save As, maka akan muncul kotak penyimpanan. Kita bisa memilih lokasi penyimpanan yang diinginkan. Lalu masukin nama data yang mau di-save. Itu pakai jenis data DTA, lalu di-save. Setelah di-save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada bagian komen kita isi dengan log close. Untuk mengakhiri proses pengujian dan menutup aplikasi Stata. Kemudian tekan enter. Maka proses pengujian dan penelitian dengan aplikasi Stata telah selesai dilakukan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lainnya. Terima kasih.